jika gx sama dengan 1 per akar x min 1 dan fx merupakan fungsi dengan f0 gx sama dengan 2x min 1 per x min 1, maka himpunan penyelesaian 1 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 6 adalah. Nah, ini hasilnya berarti soalnya pengen kita tuh nyari x yang memenuhi ini. Ini kan fx di antara 1 sama 6 dengan nilai batas bawah 1 dan batas atas 6. Jadi berapa banyak x yang memenuhi ya rentang x. Nah, ini berarti kita harus cari tahu nih fungsi fx-nya dulu gimana. Caranya kita pakai f0g sama gx. Kan kalau f0g x itu kan berarti f g x ya kan, gx di dalam fungsi f, berarti f gx itu sama dengan 2x min 1 tadi, 2x min 1 per x min 1. Nah, ini tuh berarti nilainya f gx nya kita ubah ke bentuk aslinya, ke bentuk 1 per akar x min 1 sama dengan 2x min 1 per x min 1. Nah, ini caranya kita misalin dulu variabel yang di dalam kurung ini jadi suatu variabel lain. Misal biasanya digunain P, tapi kalau pakai variabel kayak RS itu bebas, suka-suka. Nanti hasilnya sama. Jadi kita misalin 1 per akar x min 1 itu sama dengan P, ya kan? Nah, terus kita cari tahu dulu nilai x kalau dijabarkan dalam bentuk P. Maksudnya x sama dengan P bla 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 gitu nanti hasilnya. Berarti kan tadi kan 1 akar x min 1 sama dengan P. Nah, ini kita kasih silang aja. Akar x min 1 ke kanan, ke ruas kanan, P nya ke ruas kiri. Itu kan jadi 1 per P sama dengan akar x min 1. Terus kita kuadratkan kedua ruas. 1 per P kuadrat sama dengan x min 1. Nah, ini kedua ruas kita tambahkan dengan 1 semua. X sama dengan 1 per P kuadrat plus 1. Nah, ini kita dapat nilai x kalau dijabarkan dalam bentuk P atau diartikan dalam bentuk P. Udah segini ya. Berarti kalau fungsi tadi kan yang di dalam kurung ini diganti P semua. F fungsi P itu sama dengan 2 kali 1 per P kuadrat plus 1. Ini kan nilainya sama, cuma kita ngubah variabel aja. Dibagi 1 per P kuadrat plus 1 min 1. Nah, terus kita operasiin biasa. F fungsi P sama dengan 2 per P 2 per P kuadrat plus 1 ya. Kan ini 2 dikurangin 1. Kita langsung operasiin aja. 1 per P kuadrat. Ini 1 kurangin 1 habis. Nah, kalau dibagi 1 per P kuadrat berarti kan sama dengan dikali P kuadrat. Jadi sama dengan 2 per P kuadrat plus 1 dikali P kuadrat. Langsung ketemu F jika fungsi P sama dengan 2 plus P kuadrat. Nah, ini kan dalam variabel P. Kalau dalam variabel X gimana? Kita tinggal ganti P-nya ini dengan X. Jadinya Fx sama dengan 2 plus X kuadrat. Dan sebenarnya tinggal ganti variabel yang di dalam sini dan di kanan, ruas kanan. Karena kan misalnya Fy nanti jadinya 2 plus Y kuadrat. Gitu aja. Karena ini variabel yang digunakan itu sebenarnya bebas. Tapi biar
nggak pusing. Kalau kalian ibaratkan 1/x, akar x min 1 sama dengan x itu kan jadi x nya luas kanan luas kiri sama aja. Jadi kita pakai variabel lain yang beda sama x. Dapat fungsi fx sama dengan 2 plus x kuadrat. Nah ini tuh tadi ya, fx nya ini harus diantara 1 dan 6 ya kan. Nah berapa x yang memenuhi itu, f diantara 1 dan 6. Berarti kan gini, 1 kurang dari sama dengan fx nya kita ganti dengan x kuadrat plus 2 kurang dari sama dengan 6. Nah ini caranya ada dua. Bisa kalian tinjau satu-satu batas atas dan batas bawah, bisa kalian kerjain langsung. Ini kan kalau kita dikurangin dengan negatif 2, dikurangin dengan 2, berarti kan semuanya kena, yang kiri, tengah, kanan kena. Berarti 1 kurangin 2, negatif 1, kurang dari sama dengan x doang, kurang dari sama dengan 4. Nah berarti x yang didapat itu x kuadratnya itu di antara negatif 1 dan 4. Nah, kita udah dapat rentang x kuadrat. Gimana kalau rentang x nya? Berarti kan harus memenuhi x kuadrat juga. Kita tinjau satu-satu. Kalau x kuadrat lebih dari besar sama dengan negatif 1, ini nggak usah kita akarin. Kalau kita akarin nanti jadi imajiner. Nah kalau kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan negatif 1, berarti kan semua x itu memenuhi. X nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Kalau gitu kan berarti ini kan dari bilangan real ya kan. X negatif 1 itu nggak ada. Kalau negatif 1 dikuadratkan jadinya 1 juga. Nah berarti ini semua bilangan real memenuhi. Berarti X itu elemen bilangan real, karena kan nilai 0 juga harus real. Kan ada bilangan real, bilangan imajiner. Yang memenuhi itu bilangan real, kalau bilangan imajiner enggak. Udah, berarti ini syarat pertama, X harus bilangan real. Terus syarat kedua, berarti kan kita harus tinjau batas atasnya. X kuadrat kurang dari sama dengan 4. Kalau kita kita diakarkan, berarti kan X kuadrat, gini aja deh biar gak bingung, kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 4. Berarti X kuadrat kurangin 4 kurang dari sama dengan 0. Kita dapat, ini kan fungsi kuadrat, kita faktorkan. X min 2, X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat nilai X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Ngerti gak maksudnya kayak gini? Berarti kan ini tuh yang minimal, nilai paling kecil yang bisa yang masuk aturan ini. Ini kan harus X min 2 dikali X plus 2 harus kurang dari sama dengan 0. Maksudnya terbesar atau batasnya lah. Batasnya itu 0. Jadi kan kalau kita masukin 2 ke sini, jadinya 2 kurangin 2 kali 2 plus 2. Itu kan hasilnya ini 0, ya kan? Berarti di sini hasilnya 0. Itu udah mepet banget sama batasnya. Nilai yang ditulis di sini dan di sini itu yang paling mepet sama batasnya. Ini kan batasnya 0, dia harus kurang dari atau sama dengan 0. Berarti yang paling mepet itu kan 2 sama min 2. Ngerti ya maksudnya? Nah, berarti si nilai X min 2 dikali X plus 2 ini harus kurang dari 0. Kita buat garis bilangan.
di sini berapa rentang yang memenuhi si ini. Dia harus kurang dari 0, berarti dia harus paling enggak 0. Berarti dia harus negatif dong. Nah, ini bisa kita coba satu-satu sih. Misalkan di daerah sini. Di X kurang dari negatif 2. Kita coba masukin ke sini. Kayak X kuadrat min 4. Coba kalau X-nya min 3. Maksudnya X-nya min 3 ya, sorry. X-nya min 3. Kalau X-nya min 3 kan berarti min 3 dikuadratkan plus dikurangin 4, ya kan? Ini sama dengan 9 dikurangin 4. Ini kan 5. Apakah memenuhi ini? Kan dia harus kurang dari 0. 5 itu kan kurang dari 0 apa lebih dari 0? Dia lebih dari 0. Berarti yang di bawah apa ya? Di bawah negatif 2 berarti itu tidak memenuhi semua. Kalau mau dicoba satu-satu nggak apa-apa. Negatif 5, negatif 4, negatif 3. Negatif 3 setengah. Berarti di sini enggak ya. Di sini positif ya hasilnya tadi. Kan tadi hasilnya 5, berarti hasilnya positif. Kalau kita misalkan coba nilai angka 3, di sini kan angka 3. 3 dikuadratkan terus dikurangin 4. Berarti kan 9 dikurangin 4. Hasilnya 5, positif. Berarti kan di sini hasilnya positif, plus. Kok enggak usah. Ini hasilnya positif. Nah, yang kita cari kan harusnya negatif. Nah, kalau di kanan kiri positif, di tengah pasti negatif. Yang kita cari kan harus yang memenuhi fungsi ini, ya kan? Harus yang memenuhi fungsi X kuadrat kurangin 4 harus kurang dari sama dengan 0. Berarti dia harus seenggaknya 0 atau negatif, atau kurang darinya. Coba angka 0. X-nya sama dengan 0. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, 0 kuadrat dikurangin 4 sama dengan negatif 4. Apakah memenuhi fungsi ini? Memenuhi kan? Dia negatif. Yang kita cari harus yang negatif. Dan harus bilangan real. Apakah ini kan syarat kedua. Syarat kedua berarti X-nya harus diantara negatif 2 dan 2. Ini syarat kedua. Nah, harus memenuhi kedua syarat ini. Kan dia tadi batas bawah dan batas atas. Kalau batas bawahnya bilangan X, bilangan real, dan batas atasnya X kurang X diantara negatif 2 sama 2, berarti harus memenuhi keduanya. Yang memenuhi keduanya yang mana? Yang ini memenuhi keduanya kan dia harus real. Yang penting kan dia real. Ini memenuhi keduanya. Karena nggak bisa tinjau satu terus itu udah ada jawabannya, itu belum tentu. Karena dia harus memenuhi kedua batas. Ini kan negatif 2 itu kan real. Kalau nggak real itu akar negatif 1 itu imajiner. Berapa akar negatif 1? Kan nggak ada. Akar negatif itu imajiner. Coba ada jawabannya nggak? Oh, yang C.